Wih, Der tuh bawa apaan Der? Ini makanan dari dapur Guyon buat Pak De nih. Siapa tahu suka Pak De. Ntar jadi langganan. Ini kerupuknya kerupuk udang biasa ya, tapi kecil-kecil ini. Itu spesial kayaknya, nggak tahu dari Sumatera kayaknya Pak De. Wes. Dari Sumatera, katanya sih enak. Mudah-mudahan Pak De suka, Siap. cocok. Nanti beli lagi Pak De. Ini sampel. Oke Pak De. Pak De, itu ada Camry tuh. Camry baru kayaknya tuh Pak De. Iya sih, masih baru sih itu. Wah, mau coating apa gimana tuh Pak De? Enggak sih, enggak. Itu memang kasusnya agak lucu nih. Mobil Camry ini lucu nih. Siap, cerita panjang lagi nih Pak De. Sebenarnya nggak panjang lah. Oh, siap. Oke Pak De, siap. Jadi gini, yang Ya. Camry ini pemiliknya bilang bahwa dia mencurigai ada menjadi sarang tikus mesinnya Camry itu ya. Oh, siap. Problem klasik juga tuh sebagian mobil Pak De. Ya kayak betul. Terus aku bilang sama dia, udah bawa ke DNA aja, nanti kita investigasi. Nah, kenapa aku bilang investigasi? Karena ini memang istilah lucu-lucuan di kami nih. Iya Pak De. Tikus yang masuk ke mobil itu harus diinvestigasi. Siap. Karena Perlu detektif Pak De. Siap. Kayak detektif itu. Karena kan ini masuknya dari mana, terus kemudian mereka ngapain aja di mobil, terus dia keluarnya dari mana, itu yang harus kita tanggulangi gitu ya. Nah kemudian benar mobilnya dibawa ke sini, terus kita lihat tuh. Begitu kap mesin kita buka itu mau langsung bau tikus memang. Siap Pak De. Bau tikus tuh memang khas ya. Baunya tuh apek enggak, kecut enggak, amis enggak, tapi campur gitu. Iya. Nah kita lihat beneran, aku sama salah satu tim kita lah, si Hasan itu. Kita lihat memang secara signifikan tidak ada sisa makanan di situ. Siap. Tidak ada tulang, tidak ada apalah sisa-sisa tulang ikan atau tulang ayam tuh nggak ada. Cuman dari hasil investigasi aku sama Hasan itu banyak ini bekas tapak kaki mereka, gitu ya, di banyak tempat tuh. Nah tapi kemudian karena aku mungkin keseringan nonton CSI itu kali ya. Siap. Atau film serial televisi. Iya. Nah, gara-gara gue sering nonton film detektif-detektifan itu ya, terus berlagak jadi sok detektif gitulah ngelihat. Siap. Kebawa ke dunia nyata nih Pak De. Pengaruh film. Ya jadi terus ngelihat ini jejaknya arahnya kemana ya gitu. Aku sama Hasan terus ngelihat, oh ini berarti arah kakinya nih. Kita simpulkan dia naiknya itu dari sekitar roda kanan depan. Karena ketika kita longok dari atas, kalau misalnya kap mesin kita buka, itu relatif tempat yang kosong itu sebelah kiri dari kita. Yang berarti artinya roda kanan. Sedangkan di sebelah kanan itu terlalu penuh, banyak barang-barang, banyak komponen di situ sehingga tikus terlalu susah untuk naik. Makanya tikus itu naik dari situ, kemudian ketahuan tuh ada jejaknya. Kemudian dia jalan di sekitaran rumah showbreaker bagian atas. Kemudian dia nyebrang di atas dinamo ampere. Terus nyebrang lagi di atas pipa ini, pipa itu, kabel ini, kabel itu. Terus kalau ngelihat jejak-jejaknya itu ada pelindung panas di knalpot, di header itu. Nah itu ada banyak kotoran di situ dan itu relatif tempatnya luas dalam tanda petik ya untuk 3-4 tikus yang ukurannya segenggaman tangan gitu mereka bisa berpesta pora di situ. Nah dari situ ini asumsi kita nih dari mereka setelah menikmati hidangan makan malam sama teman-teman itu mereka kemudian jalan lagi itu nyebrangin ada 2 selang yang pertama selang air, yang kedua selang udara, pipa selang udara untuk filter udara. Itu kelihatan banget itu jejaknya, karena kalau misalnya selang yang atau pipa yang tidak kesentuh binatang, tidak kesentuh tikus, itu debunya debu rata, bagus itu debunya kan. Nggak ada yang tersapu Pak De. Iya, ini acak-acakan itu debunya. Ada 2 pipa itu, kemudian barangkali mereka istirahatnya di atas aki. Nah itu juga tempat luas juga tuh bagi mereka. Nah dari situ kemudian aku liatin jejaknya lagi, itu terus mereka mengarah ke belakang
hampir ke firewall mobil. Jadi dia dari aki itu kemudian dia jalan ngelewatin salah satu pipa dan ketahuan lagi, terus hilangnya di situ. Nah, sampai di situ udah ketahuan jejaknya nih. Gitu. Jadi kalau aku tangkap itu Pak D, berarti kalau kita mau awam nih, misalnya pemilik mobil secara umum untuk mendeteksi tikus itu yang pertama buka kap mesin bau ya, dari bau yang seperti tadi Pak D bilang ya. Ya. Terus kedua lihat dari jejak-jejaknya tuh. Kebanyakan biasanya mulai dari ruang yang kosong ya. Ya, tempat-tempat yang lega-lega di atas di kompartemen mesin ya. Ya. Siap. Oke, lanjut Pak D. Ya, kalau aku sih biasanya pemilik bisa tahu ada tikus ketika nggak sengaja dia meriksa air wiper, meriksa air radiator. Ditabungnya ketika buka kap mesin itu sudah deteksi awal bau aja udah ketahuan pasti. Siap. Nah, setelah ketahuan dengan 2 indikasi tadi, 2 alat bukti nih Pak D. Kalau KPK bilang 2 alat bukti ya. Ini mesti kemana nih Pak D? Mesti atur bagaimana? Ya, jadi kalau yang kita lakukan di DNA itu adalah langkah pertama itu kita anginin pakai kompresor duluan nih. Semuanya kita anginin duluan. Itu supaya kalaupun ada sisa-sisa makanan, debu-debu itu bisa terbang semua duluan gitu ya. Termasuk seringkali kan ada daun-daun yang nyelip-nyelip di kiri kanan atau di dekat stang wiper gitu kan ada tuh. Nah itu kita bersihin semuanya dulu, kita semprot pakai angin, baru setelah itu kita siapkan sabun aja. Sabun biasanya kami malah justru pakai sabun colek. Nah, cuman untuk membersihkan sekian banyak komponen dengan berbagai bentuk dan lokasi, kita perlu beraneka sikat gitu ya. Pakai sikat kuas, kuas kecil yang untuk melukis itu, kemudian sikat gigi pakai, sikat cat yang kira-kira 2,5 inch lebarnya, termasuk sikat-sikat yang ujungnya bengkok, memang untuk mencapai daerah-daerah yang susah. Siap. Oke Pak D. Jadi dibutuhkan beberapa varian kuas agar semua areal itu bisa dijangkau dengan komponen sapuannya masing-masing Pak D. Ya, nah setelah itu kita sabunin semuanya gitu ya, bersih, kemudian kita kucurin air aja, bersihkannya. Nggak usah pakai tekanan, nggak usah. Siap. Kita kucurin aja, udah bersih semuanya. Kita anginin sekali lagi. Oke. Kita beri angin sekali lagi. Manfaatnya buat apa tuh Pak D? Untuk ngilangin air yang sisa-sisa di situ ya, supaya keringnya kering beneran. Beneran ya. Nah, setelah itu silakan, nanti ada di pasaran itu banyak banget cairan yang mencegah tikus ke situ lagi, gitu ya. Itu ada yang modelnya spray 1 genggaman tangan, ada yang spray kayak semprotan obat nyamuk yang gede, macam-macam lah. Banyak modelnya Pak D. Ya, di kita pakai yang salah satu produsen yang dari Amerika. Kita semprotkan ke situ, kemudian untuk meratakannya kita lapin. Jadi kalau di lap itu sebenarnya bukan hanya mengeringkan tapi meratakan. Misalnya 1 pipa air kita semprot 2 kali semprotan, itu kan bawahnya berarti belum kena barangkali. Nah itu kita lap itu diratakan semua. Agar semua bagian kena ya Pak D untuk pengusir itu ya. Nah itu memang caranya agak unik memang. Siap Pak D. Karena beberapa kali kita coba di ruangan pun, ada 1 titik yang tikus biasanya ke situ kita semprot, dia nggak datang lagi. Siap Pak D. Dia memang membuat malas tikus ke situ. Tikus sudah malas main ke situ udah Pak D. Ya, siap Pak D. Nah, tentunya kan ada durasi waktunya ya. Ada dia efektif barangkali mungkin sebulan atau 1,5 bulan. Dan kita lihat lagi. Jadi kalau saranku bagi pemilik mobil itu kalau pas ngisi ngecek air, ngecek macam-macam di ruang mesin, sekalian dideteksi ada nggak tikus di situ jejaknya. Apalagi mobil-mobil yang sering diparkir di luar garasi kalau itu. Jadi gini, kalau misalnya misalnya kita ngelihat mobil parkir, padahal parkirnya di garasi nih. Belum tentu aman juga Pak. Iya, belum tentu aman lah. Memang di belakang coba lihat dapur kita lah. Iya, benar Pak D. Ya itu udah kurang nutup apa nih kita nih. Ada tikus di situ, apalagi di garasi yang banyak barang-barang juga selain itu. Jadi kemungkinan ada tikus di situ,
jangan pernah menganggap aman mobil kita dari tikus. Iya, walaupun di ruang tertutup parkirnya. Ya, apalagi kalau parkir di depan Rumah di yang jalan terbuka. yang terbuka itu. Siap, Pak De. Gitu. Nah, itu kira-kira penanganan berapa lama Pak De kalau di DNA sendiri? Kalau pengerjaan itu paling kita nyuci, ngelap gitu paling 2-3 jam lah. Oke, kelar deh, aman ya Pak De. Dan sebaiknya rajin maintenance kira-kira sebulan sekali kali ya untuk jangan sampai Untuk kejadian. ngeliatin, ya. Oke. Begitu ngeliat ada, udah telepon bawa kesini aja langsung gitu. Beres Pak De. Kalau lokasi-lokasinya di BSD, Serpong, apa di Jakarta Selatan, telepon aja ntar kita ambil mobilnya. Siap Pak De. Siap Pak De. Keren infonya. Keren Pak De. Semoga bermanfaat lah buat yang nonton vlog ini ya Pak De. Oke, siap. Oke, kayaknya gue jalan dulu Pak De. Mesti Oke. nganter makanan lagi gue. Oh ya wes. Semoga doyan Pak De. Hati-hati hujan. Siap Pak De. Gue bawa jas hujan Pak De. Oke. Oke Pak De. Pamit Ya, ya. Pak De ya. Ya, ya, thank you ya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam.